Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari Daerah untuk Negeri dan pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas hal-hal yang saya tidak tahu apakah masih relevan. Kita akan berbicara tentang pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ini merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Kita awali dari sebelum terbentuknya Pancasila atau tersusunnya Pancasila, bahwa negara kita, negara Nusantara ini pernah mengalami kejayaan, pernah mengalami satu peradaban yang sudah cukup tinggi, yaitu dengan bukti adanya kejayaan raja-raja di Nusantara ini. Kita mengenal ada Majapahit, kita mengenal ada Kerajaan Sriwijaya, kita mengenal ada Kerajaan Daha Kediri, kita mengenal ada Kerajaan Singasari, kita mengenal banyak lagi raja-raja di Nusantara ini yang sangat terkenal pada saat itu. Ini membuktikan bahwa dalam sejarah kita, bangsa kita ini adalah bangsa yang beradab. Bangsa kita ini adalah bukan bangsa yang sederhana. Bangsa kita ini adalah bangsa yang maju, yang sudah mengalami satu perubahan-perubahan peradaban yang sangat luar biasa, bahkan sangat dikenal di seluruh dunia pada saat itu. Oleh sebab itu, inilah adalah awal cikal bakal dari nantinya yang dirumuskan Pancasila, di mana yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa kita ini sejak nenek moyang kita dulu ini sudah memiliki keyakinan bahwa ada satu kekuatan di luar kekuatan manusia. Cuman namanya pada saat itu belum disebut atau belum bisa menyebut, akan tetapi bahwa nenek moyang kita dulu ini sudah mengakui bahwa ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Itulah yang akhirnya disebut dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian masuklah paham-paham agama. Jadi ada Hindu, ada Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Yang ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi perubahan peradaban di Nusantara ini. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa kemanusiaan ini sudah dimiliki oleh nenek moyang kita dulu. Ya, nenek moyang kita dulu sudah memiliki rasa kemanusiaan yang sangat luar biasa, menghargai sesama manusia. Ya, dia merasakan dirinya sebagaimana orang lain. Dia menghayati orang lain sebagaimana dirinya sendiri, hingga dia akan merasakan bahwa apabila ada orang yang sakit, maka kita ikut merasakan sakit. Itulah budaya kita. Kemudian budaya persatuan. Apabila kita tidak memiliki kesatuan, maka tidak mungkin kita akan menjadi negara yang sebesar seperti saat ini. Karena apa? Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, keyakinan, budaya, bahkan bahasa yang berbeda-beda. Coba kita bayangkan sesuatu yang berbeda-beda kemudian harus berkumpul menjadi satu. Nah, kita bersyukur pada Sang Maharaja Majapahit, itu Prabu Hayam Wuruk pada saat itu, yang telah memanggil Empu Tantular untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Majapahit, di mana antar kedua kelompok beragama, yaitu Hindu dan Buddha, ini ada semacam gesekan-gesekan yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan dan tidak ada persatuan. Akhirnya Sang Empu Tantular membuat semboyan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangroa. Jadi kalau Buddha itu baik dan Hindu itu baik, kenapa baik tidak baik
baik dengan baik tidak bisa memberikan kebaikan. Nah, atas dasar itulah maka akhirnya terjadi kerukunan kembali. Itu persatuan Indonesia sampai dengan saat ini yang kita yakini. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kerakyatan. Ya, kerakyatan. Sudah sejak dahulu kala kita ini mengenal musyawarah. Bahkan musyawarah antara raja dan rakyat ini juga difasilitasi yang namanya pembangunan alun-alun. Dengan adanya tanaman 2 pohon kembar yang besar, yaitu pohon beringin, merupakan lambang daripada satu kerajaan besar, di mana setiap diperlukan komunikasi antara rakyat dengan rajanya, maka rakyat cukup berkumpul di alun-alun dan kemudian dia berdiam diri, istilahnya mepe atau dia kepanasan dengan diam, maka sang raja sudah terketuk hatinya. Wahai rakyatku, ada apakah dengan kalian semuanya? Wahai sang maharaja, mohon izin kami menyampaikan bahwa kami sekarang ini tidak bisa panen karena dimakan serangga, sehingga kami kekurangan makan. Nah, ini adalah satu tradisi yang sangat luar biasa. Jadi satu pemikiran manusia yang sudah mempunyai peradaban yang tinggi, bagaimana menyampaikan aspirasi kepada rajanya. Kemudian sang raja juga begitu tersentuh, begitu melihat kumpulan ada kerumunan di alun-alun, kemudian sang maharaja turun untuk menanyakan apakah yang terjadi, wahai rakyatku. Ini adalah satu permusyawaratan yang sangat luar biasa. Ini adalah nilai. Jadi mulai nilai keagamaan, nilai spiritual, kemudian nilai kemanusiaan, kemudian nilai persatuan, kemudian nilai kerakyatan. Ini semua adalah sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat dalam sejarah kita, kebangsaan kita, bahwa banyak di antara para raja-raja di Nusantara ini yang memiliki rasa keadilan yang luar biasa terhadap rakyatnya. Bagaimana rakyatnya makmur, bagaimana lahannya subur, bagaimana membangun peradaban, bagaimana dia berkomunikasi dengan yang di luar negeri, bagaimana komunikasi kita dengan negara-negara yang lain. Ini sangat luar biasa. Dan bagaimana memperlakukan keadilan. Ini ada salah satu contoh yang luar biasa. Pada abad ke-7 di Jawa Tengah, ya, ada kerajaan yang namanya Kerajaan Kalingga, di mana sang ratu menyampaikan bahwa sang ratu akan berbuat adil, siapapun yang salah akan dihukum. Kemudian untuk mencoba kejujuran rakyatnya, ya, maka Putri Sima sebagai ratu pada saat itu meletakkan uang di perempatan. Kemudian sang adik, ya, sang adik yang namanya Kedut Emas sambil menginjak dan berkata, barang siapa yang berani mengambil barang ini akan dihukum oleh maharaja, begitu. Kemudian dengan hanya menginjak, tidak sampai mengambil barang ini, kemudian Putri Sima mengambil tindakan, walaupun adiknya sendiri kakinya dipotong. Betapa rasa keadilan ini sudah muncul sejak zaman dahulu kala. Jadi oleh sebab itu sang pencipta Pancasila, sang perumus Pancasila yang tergabung dalam BPUPKI pada saat itu, merumuskan seluruh kejadian yang ada saat itu, seluruh nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat dan bangsa Indonesia itu dirangkum, disimpulkan, dikristalisir, akhirnya menjadi butir-butir Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi sangat benar oleh para pendiri negara mengatakan bahwa Pancasila itu bukan merupakan hal yang baru. Akan tetapi Pancasila ini adalah merupakan kristalisasi daripada nilai-nilai budaya yang berkembang pada saat itu. Jadi negara kita ini adalah negara yang sangat besar. Jadi jangan merasa rendah diri menjadi bangsa Indonesia. Kita harusnya bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang, memiliki zaman keemasan yang disegani oleh di luar negeri pada saat itu. Sementara di negara-negara lain belum berkembang peradaban. Betapa hebatnya negara kita ini. Betapa kita ini menjadi bangsa yang besar saat itu. Akan tetapi semua itu tidak akan diketahui apabila tidak ada yang bercerita, tidak ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya kita itu bukan bangsa yang kerdil, ya, bukan bangsa yang kerdil. Nah, sehingga dengan demikian maka banggalah menjadi bangsa Indonesia, wahai saudara-saudaraku. Jadi, wahai sahabat-sahabatku DDN, wahai pemirsa semuanya, wahai seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, hendaknya kita bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita memiliki falsafah hidup yang disebut dengan Pancasila. Nah, demikian mungkin ini episode pertama tentang Pancasila. Mungkin saya akan menyampaikan episode panjang tentang Pancasila ini sampai dengan kondisi yang terakhir. Nanti akan kita pertanyakan apakah Pancasila ini masih relevan menjadi pandangan hidup bangsa, menjadi dasar negara Republik Indonesia. Baik, sahabat DDN dari daerah untuk negeri dan para pemirsa sekalian, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita ketemu pada episode berikutnya tentang Pancasila ini. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.